Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya dalam program Renungan Pagi Masa Kini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk semua ciptaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami semua, karena itu kami mohon tuntunan pencerahan dari Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 19. Amsal pasal 10 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saya baca sekali lagi, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah belajar menahan bibir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam relasi kita dengan sesama, baik itu dengan suami istri, sesama saudara, atau dengan pacar bagi anak-anak muda, orang tua dengan anak, antara bawahan dengan pimpinan dan lain sebagainya, seringkali terjadi apa yang disebut dengan kesalahpahaman yang berakibat pada amarah. Lalu akibat kesalahpahaman itu lagi, kita sering menyerang orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan di hati. Dan bagi kita yang diserang, juga kita bereaksi untuk membalasnya dengan serangan kata-kata juga. Bahkan kalau bisa lebih dari apa yang dia katakan kepada kita. Bahkan kalau kita tidak puas menyatakannya saat berhadapan muka, kita balik menyerangnya di WA, di Facebook, di SMS, di Instagram, dan lain-lain. Akibatnya keadaan semakin parah, relasi kita satu sama lain semakin buruk. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara sekalian mengajarkan kita sebagai umat Kristen yang ditebus oleh Kristus, bagaimana sikap yang baik, bijaksana yang dikehendaki Tuhan saat terjadi kesalahpahaman antara kita dengan orang lain, atau pada saat kita diserang oleh orang lain saat adanya kesalahpahaman. Amsal pasal 10 ayat 19 tadi mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini kita diajar untuk menahan bibir dalam situasi dan kondisi pada saat ada kesalahpahaman di antara kita, terutama yang sering terjadi antara suami dan istri. Firman Tuhan ini mengajar kita untuk menahan bibir. Menahan bibir artinya diam. Saudara, kita sering mendengar istilah diam itu emas. Dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang diam atau menahan bibirnya adalah orang yang berakal budi. Kalau kita membaca Yesaya pasal 30 ayat 15b, dikatakan bahwa dalam tinggal tenang atau diam dan percaya terletak kekuatan kita. Memang ada saatnya juga kita harus bicara, tetapi untuk menenangkan situasi sebaiknya kita banyak diam. Diam itu, saudara-saudara, tidak berarti bahwa kita yang kalah. Diam itu tidak berarti bahwa kita mengalah. Diam itu tidak berarti bahwa kitalah yang salah. Justru pada saat kita diam dan tenang, kita kuat, kita menang.
Karena itu saudara-saudara, jika hari ini ada orang yang salah paham dengan Anda, lalu menyerang Anda dengan amarah, dengan kata-kata yang menyakitkan, pilihlah sikap diam, pilihlah sikap tenang. Jangan terpancing emosi, jangan lawan, jangan balas. Doakan dia kepada Tuhan Yesus, dan doakan juga dirimu sendiri, agar Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong Anda menghadapi hal itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.